Sini Permadi, Saudara Roy Suryo CS yang tadi mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan saksi dan ahli meringankan. Tak hanya itu, pihak Roy Suryo juga minta dilakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Bersama tim pengacara dan tersangka lainnya dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo menjelaskan kedatangannya hari ini untuk mengajukan nama-nama saksi ahli yang meringankan. Ahli yang dimaksud yakni ahli Undang-Undang ITE, ahli linguistik forensik, dan ahli pidana. Hal itu diajukan Roy karena menurutnya proses penyidikan yang berjalan lebih banyak melibatkan saksi dan ahli dari penyidik. Selain ajukan sejumlah saksi ahli, kubu Roy Suryo juga kembali mengajukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya setelah pada permohonan pertama di 21 Juli lalu tidak mendapat respons penyidik. Ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana, Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Jadi saya kira itu ya, clear apa agenda kita hari ini, sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang, diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Kemarin waktu saat kasus perdata Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Usulan mediasi antara Roy Suryo CS dengan mantan Presiden Jokowi untuk menemukan titik temu kasus fitnah ijazah palsu ditolak Koordinator Kuasa Hukum Roy CS. Menurut kuasa hukum Roy, upaya mediasi tak dikenal dalam kasus pidana. Karenanya kubu Roy ingin proses peradilan ditempuh sehingga Jokowi bisa dihadirkan. Termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Adalah Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki yang mengungkap usulan mediasi muncul dari aktivis 98 Faisal Assegaf saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri. Menurut Jimli, bukan tak mungkin jalur mediasi juga ditempuh dalam proses pidana apabila seluruh pihak mencapai kesepakatan. Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Sebelumnya, kubu Roy Suryo kerap meminta penyidik Polda untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi untuk membuktikan ada tidaknya fitnah soal tudingan ijazah palsu. Namun dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat, pihak Polda selaku termohon mengaku salinan ijazah asli Jokowi ada dalam penguasaan Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Saat ini dia dalam penguasaannya Polda Metro Jaya ya? Dalam penguasaan Polda Metro Jaya dalam status penyidikan, resmi disita mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Baik. Kasus fitnah ijazah Jokowi yang memakan waktu cukup lama kerap berkutat pada permintaan memperlihatkan ijazah asli tersebut. Namun faktanya dalam gugatan perdata di PN Surakarta dan Sleman, tuntutan para penggugat selalu berakhir deadlock karena Jokowi menolak memperlihatkan ijazah asli sarjananya. Tim Liputan Kompas TV.